Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang di Lalugina Home Garden. Ya, kita mau ngejelasin kali ya Kang ya. Ini ya. udah hampir beres, udah beres sih sebenarnya, udah 98% beres. Ya, jadi kemarin kurang lebih sekitar 1 bulan ya kita mengerjakan konstruksi dari lahan, istilahnya lahan apa ya awalnya? Lahan yang belum terpakai gitu ya. Iya, jadi ini masih. semua area ini semuanya asalnya barangkal ya, timbunan barangkal, bekas bangunan gitu ya, dan tumbuh-tumbuh gulma. Kita coba untuk mendesain dari klien kita, Bu Yayu dan Panugraha. Nah, jadi ini memang awalnya rencananya kita buat untuk jadi apa, THC jadi ini kitchen garden, kebun untuk dapur ya. Nah, untuk kebutuhan 2 orang. Untuk kebutuhan 2 orang. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa bedeng-bedeng ya. Sudah ditanami juga, alhamdulillah, dengan bibit-bibit. Di sini ada sekitar 40 jenis tanaman, teman-teman. Jadi di area ukuran begini bisa menanam berbagai macam tanaman pangan. Kurang lebih sekitar 80 meter persegi ya. Di area kurang lebih 80 meter persegi kita bisa kata THC sekitar berapa? 40 ya, 40 jenis. 40 bahkan bisa lebih sebetulnya ya. Mungkin kita coba mulai dari mana THC? Dari sini boleh lihat tanaman-tanamannya mungkin ya. Nah, ini bibit-bibitnya masih kecil, tapi di sini nanti ada poh-pohan. Ini lalapan ya, lalapan kesukaan orang-orang Sunda biasanya poh-pohan. Kemudian ada kelor, kemudian ini juga ada cincau hitam. Ini cincau hitam, nanti dia akan menyemak kemana-mana. Kemudian di sini ada daun kari untuk masak. Ini ada cincau rambat. Ini ada jenis cincau macam-macam ya, yang ini cincau rambat. Nah, kemudian di bedengannya ini itu adalah rimpang-rimpangan. Jadi di sini ada lengkuas, kemudian kalau ini akar wangi ya. Ini serai wangi. Lengkuas, serai wangi, kemudian di sini juga lagi ditanam bibit jahe dan kunyit, teman-teman. Terus di sana ada pepaya Jepang, kemudian ganyong. Nah, di sini di bedeng ini aja, ini kita udah bisa nanam, ada pandan, kemudian ginseng Jawa untuk numis, untuk lalapan, untuk bikin macam-macam ya. Ini bisa dibikin buat berbagai macam masakan. Ada katuk juga. Ini ada bunga sudah mekar, Mexican sunflower. Nah, kemudian ada sereh, lengkuas, dan pandan lagi. Nah, kemudian di sini nih di belakang Kang Afif itu, di sini ada kedondong laut. Ini request juga dari Bu Yayu dan Panugraha. Mungkin kesukaan mereka ya ini bisa dilalap juga. Rasanya kayak daun kedondong tapi buat lalapan. Nah, kemudian ini ada rosella merah. Nah, ini ada worm tower. Jadi kita bisa buang-buang sampah organik di sini, kemudian diolah-olah cacing, kemudian memberikan pupuk untuk tanaman sekitarnya. Nah, ini udah mekar, bunga pukul 8 udah mekar, baru mekar. Nah, ada bayam Brazil ini juga. Nah, kebanyakannya di sini tanamannya perennial, teman-teman. Jadi kalau perennial itu setiap kali dia dipetik dia akan terus tumbuh lagi sampai tahunan. Gitu. Ini ada air mata pengantin, nanti dia akan merambat di trellis ini. Kesukaannya lebah ya, salah satu kesukaannya lebah. Ada apa lagi di sini Kang Afif? Nah, ini juga ada sirih ya, daun sirih. Kemudian bayam Brazil, ada fennel lagi. Kemudian ini fennel atau adas. Kemudian di sini ada zinnia, ada worm tower lagi di sini, ada worm tower. Kemudian di sampingnya kita tanam mentol ya, jenis mint, tapi dia wanginya lebih kencang, teman-teman. Jadi wanginya kayak mentos. Gitu. Ini ada bawang daun, kemangi, oregano, dan bunga lollipop. Gitu. Ada cabai juga. Oh, dan di sini di rambatannya ini, tadi di rambatan sana itu ada sirih dan air mata pengantin. Ini ada konyal, markisa manis ya, markisa Garut. Konyal. Oke, di sini ada herb spiral. Nah, di herb spiral ini tanamannya ada apa aja di sini? Di sini dari paling atas di sini ada rosemary,
oregano, ini seledri ya. Kemudian ini daun ketumbar, cilantro yang suka dipakai buat tom yum, yang aroma dan rasanya tuh kenceng. Di sini juga ada mentol lagi. Nah, ini stevia teman-teman. Ini adalah pemanis alami stevia, dan yang terakhir di bawah sini ada mint, peppermint. Nah, sebelah sini ada gilda tanaman pohon jeruk. Nah, di sini ada jeruk, kemudian samping jeruk ada comfrey. Buat yang belum tahu comfrey ini dynamic akumulator. Jadi dia tanaman pupuk, dia memberikan pupuk kepada tanaman di sampingnya. Ini ada lemon balm sama sereh. Di sini juga ada pepaya Jepang, kemudian di sini ada kenikir ya, samping kolam ada kenikir. Nah, di sebelah sini ada apa aja? Kita mendekat. Sini ada beberapa tanaman pohon ya. Di sini ada ini samping sini lengkuas, kemudian murbei, udah banyak yang matang. Lemon balm lagi, kemudian ada tin, buah tin, di situ buah delima masih kecil. Nah, di sini jinten, lengkuas, Mexican sunflower, dan banana circle. Ada pisang di situ. Itu kurang lebih. Ya, dan selanjutnya di sini juga kami memanfaatkan rainwater harvesting system. Jadi kami mencoba untuk menampung air hujan yang dari talang air untuk menuju toren dan akhirnya dialirkan ke kebun. Jadi di sini juga kami membuat beberapa instalasi bagaimana air itu dapat ditampung dan juga dipelankan di area kebun gitu ya. Jadi di sini juga sekaligus terintegrasi dengan atap ketika memang toren ini suatu saat misalnya karena air hujan ini bisa surplus dan juga airnya keluar, ini dialirkan ke talang air dari roof rumah semai ini, lalu juga airnya akan mengalir ke dry riverbed ya, atau rain garden. Di rain garden ini juga salah satu pendekatan kita untuk konservasi air, menyimpan air di area lahan atau di landscape sehingga air tidak mudah terjadi evaporasi di area landscape, dan ini juga sekaligus melembabkan area sekitar sini ya, area tanam. Tadi ya ada beberapa tanaman perennial di sini yang membutuhkan air juga, dan sekaligus kita mencoba untuk area lembab di sini sehingga tanaman-tanaman di sini akan cukup airnya. Dan juga selanjutnya, nah ini rain garden atau dry riverbed ini juga ketika surplus akan menuju ke kolam gitu ya, dan kolam ketika airnya penuh akan keluar gitu ya ke area landscape yang lainnya. Selanjutnya kita juga di sini membuat beberapa struktur bedeng yang memang dibentuk berdasarkan ketersediaan luasan landscape ini. Jadi kurang lebih sekitar 80 meter persegi kita mencoba untuk membuat bedeng yang melengkung agar di situ banyak tepian dan area tanam lebih banyak, dan juga tanaman-tanaman yang dikombinasikan bisa lebih banyak lagi gitu ya, karena ini kitchen garden atau kebun dapur sehingga tanaman yang dibutuhkan memang untuk kebutuhan dapur sehari-hari ini lumayan ada beragam gitu ya. Jadi beragam, termasuk di sini juga ada spiral, di mana kita melakukan pendekatan dengan pola spiral gitu ya. Jadi di sini menempatkan tanaman-tanaman sesuai dengan kebutuhan kelembaban dari tanah gitu ya. Jadi tanaman yang paling atas ini yang cenderung dia senang dengan dengan kelembaban yang rendah gitu ya, dan semakin ke bawah semakin menuju ke area yang kelembabannya lebih tinggi gitu di sini, sehingga dibuat spiral. Dan ini juga untuk area rumah sangat memungkinkan, sangat bermanfaat. Dan selanjutnya ini juga di area
apa namanya, area semai atau nursery house. Kita membuat ini juga dengan ukuran yang kurang lebih sekitar 2 kali 1,5 ya. Jadi ini juga simpel untuk area rumah, kebun dapur, simpel juga. Ini memanfaatkan bahan-bahan dari baja ringan, juga ada screen net, ada apa namanya, bahan-bahan seperti atap gitu ya, atap yang terbuka ya, agar cahaya matahari bisa masuk untuk membantu proses germination atau perkecambahan di sini. Dan juga di sini ada beberapa tong juga ya untuk pupuk gitu ya. Dan untuk sistem irigasi kami juga di sini mencoba untuk menggunakan sistem sprinkle dan juga drip yang kami coba integrasikan di sini agar semua area tanam dapat, ketika tidak ada hujan gitu ya, dapat disiram secara merata. Dan karena kebutuhan di sini untuk menyiram rumput juga di sini sebagai cover cropnya rumput ya di sini, karena tadi bagian bawahnya semua berangkal, coba tutup dengan tanah dan rumput, jadi membutuhkan supply air juga, sehingga kami menggunakan sprinkle agar semua area di sini terairi. Dan juga di sebelah sini, juga ada area untuk drip ya. Kami membuat ya simpel saja dari lubang-lubang dari peralon Kak, dialirkan ke area tanam gitu ya, diberi lubang peralon-peralon di sini. Nah, di sini juga ini ada worm farm untuk skala rumah juga. Jadi worm farm ini fungsinya memang tadi ya, untuk selain tadi worm tower di sana, kita juga membuat worm farm untuk kebutuhan media tanam ataupun untuk sebagai pengelola sampah organik rumah tangga juga gitu ya. Jadi di sini bagaimana cacing-cacing di sini bisa kita manfaatkan gitu ya, untuk mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada dari rumah dan akhirnya jadi media tanam gitu. Dan juga di sini kita bisa memanen airnya di bagian bawah ya. Worm juice-nya kita bisa panen di area bagian bawah. Di ini juga kami coba terapkan untuk self composting juga, agar dari rumah bisa dimanfaatkan kembali ya, sampah dari rumah untuk pupuk bagi tanaman. Dan di sini juga kami membuat chicken coop atau rumah ayam di sini. Jadi ini kami coba integrasikan rumah ayam ini dengan chicken tunnel juga atau chicken run. Jadi dimana ayam-ayam dengan lahan terbatas gitu ya, dapat istilahnya memiliki area grazing atau foraging yang luas gitu ya, dan juga dapat berlari ke sana kemari ayam ini di area sini, sekaligus juga memberikan nutrisi bagi tanah. Dan juga kami di sini mencoba untuk membuat self feeder juga ya untuk ayamnya, sederhana. Nah ini kurang lebih seperti ini. Dan juga di sini ada kotak ya untuk istilahnya mengerami ayam, dan juga di sini ada untuk bertengger gitu ya, nantinya ayam-ayam di sini. Terus selanjutnya di sini juga kami membuat chicken coop ini terintegrasi dengan banana circle ya. Air surplus hujan atau air dari air hujan ini akan masuk ke dalam talang dan juga nanti dialirkan ke banana circle gitu ya. Nah selanjutnya ini juga kolam kami coba ini sebetulnya karena ada batu di sini ya, sisa-sisa batu yang sebelumnya ada, kami coba susun sekitar kolam untuk
buat habitat bagi predator-predator serangga ya, misalnya seperti kadal ataupun katak gitu ya, untuk mereka tempat tinggal mereka di sini gitu ya nantinya. Jadi kami coba hadirkan keberagaman lewat adanya kolam ini juga, dan juga berbagai jenis tanaman di sekitar sini ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya, alhamdulillah kita sudah tadi keliling ya, udah melihat-lihat ada elemen-elemen apa saja yang ada di Lalugina Home Garden, dan semoga kedepannya kebun ini bisa bermanfaat. Amin, ya, ya, betul. bermanfaat untuk kebutuhan pangan, kemudian juga kegiatan keluarga, dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Iya, kalau ada mau ada kegiatan komunitas gitu ya, untuk tetangga-tetangga sekitar. Iya, jadi memang kebun ini kami desain istilahnya dengan pendekatan yang konservatif, ya insya Allah, dan juga kita mencoba melihat gitu ya bagaimana nanti kedepannya gitu ya, karena ini baru kita baru menyelesaikan struktur dan juga menanam tanaman gitu ya. Mudah-mudahan kita lihat kedepannya seperti apa, mudah-mudahan bisa berkah ya. Iya, amin. Amin. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah tadi keliling ya, sudah melihat-lihat ada elemen-elemen apa saja yang ada di Lalugina Home Garden, dan semoga kedepannya kebun ini bisa bermanfaat. Amin, ya, betul. bermanfaat untuk kebutuhan pangan, kemudian juga kegiatan keluarga, dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Iya, kalau ada mau ada kegiatan komunitas gitu ya, untuk tetangga-tetangga sekitar. Iya, jadi memang kebun ini kami desain istilahnya dengan pendekatan yang konservatif ya, insya Allah, dan juga kita mencoba melihat gitu ya bagaimana nanti kedepannya gitu ya, karena ini baru kita baru menyelesaikan struktur dan juga menanam tanaman gitu ya. Mudah-mudahan kita lihat kedepannya seperti apa, mudah-mudahan bisa berkah ya. Iya, amin. Amin. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.